Assalamualaikum, masih dengan saya Hairunisa, dan di video kali ini kita akan mempelajari persamaan gelombang untuk mode aksial dan juga persamaan gelombang untuk mode transversal pada bumbung gelombang. Persamaan mode aksial pada dasarnya adalah medan listrik ataupun medan magnet yang arahnya searah dengan sumbu kabel, sedangkan mode transversal adalah medan listrik atau medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu kabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Telah kita ketahui bersama bahwa pada saluran transmisi yang terdiri atas dua buah konduktor akan terjadi mode perambatan gelombang TEM, di mana TEM itu adalah transverse elektrik magnetik yang artinya medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dan keduanya tegak lurus terhadap sumbu kabel. Dan kondisi ini tidak mungkin terjadi pada bumbung gelombang. Sehingga pertanyaannya adalah mode propagasi yang seperti apa yang terjadi pada bumbung gelombang? Ada mode propagasi TM, di mana mode propagasi TM ini adalah singkatan dari transverse magnetic, yang artinya medan magnet yang terdapat pada bumbung gelombang hanya ada komponen transversalnya saja. Sehingga jika kita anggap bahwa sumbu dari bumbung gelombang searah dengan sumbu Z, maka Hz adalah 0. Mode berikutnya yaitu mode TE yang dikenal dengan transverse elektrik, di mana medan listrik yang ada untuk mode TE ini hanya komponen yang transversalnya saja. Dengan kata lain, sekali lagi jika sumbu dari kabel searah dengan sumbu Z, maka besarnya EZ adalah 0. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita perlu menurunkan persamaan untuk mode TM maupun mode TE. Untuk itu, kita perlu membuat persamaan medan magnet dan medan listrik secara umum, di mana persamaan itu dapat kita lihat di slide berikut ini, di mana bentuk E yang real time pada dasarnya merupakan fasor dari E dikalikan dengan E pangkat J omega T plus minus gamma Z, di mana bagian E pangkat ini pada dasarnya menandakan bahwa sumbu dari kabel adalah searah dengan sumbu Z, dan arah rambat gelombang berarti searah dengan sumbu Z tersebut. Nah, sekarang untuk menurunkan persamaan medan listrik maupun medan magnet pada bumbung gelombang, kita menggunakan dua buah hukum, yaitu hukum Faraday dan hukum Ampere. Ini adalah persamaan hukum Faraday dan hukum Ampere dalam bentuk fasor. Dari persamaan ini akan didapatkan 3 buah persamaan. Untuk hukum Faraday persamaannya dapat kita lihat pada slide. Sedangkan untuk hukum Ampere persamaannya juga saya tampilkan di sini, bisa kita lihat pada slide. Sehingga sekarang kita memiliki 6 buah persamaan. Kemudian 6 buah persamaan tadi akan diutak-utik sehingga ujung-ujungnya kita akan mendapatkan 4 buah persamaan seperti yang tampak pada slide berikut ini. Ada EX, EY, HX, dan HY. Nah, sekarang untuk bisa memahami arti dari 4 buah persamaan ini, di sini saya tampilkan lagi gambar dari bumbung gelombang rektangular yang kita pelajari di bab 8 ini, di mana si bumbung gelombang ini panjang kabel searah dengan sumbu Z, lebarnya adalah A dan tingginya adalah B. Lebar dinyatakan dalam X, sedangkan tinggi dinyatakan dalam Y. Dari gambar ini, kalau kita lihat, pada saat kita berbicara mengenai komponen EX dan HX, berarti komponen tersebut dinyatakan dengan komponen yang arahnya seperti dalam panah. Di mana komponen yang dinyatakan dengan panah berwarna merah ini arahnya tegak lurus terhadap sumbu dari bumbung gelombang, sehingga komponen ini disebut dengan komponen transversal.
Selain EX dan HX, ada juga komponen EY dan HY, di mana komponen EY dan HY ini dalam bumbung gelombang dinyatakan dengan arah panah berwarna biru ini, di mana panah yang berwarna biru ini juga tegak lurus terhadap sumbu bumbung gelombang sehingga disebut sebagai komponen transversal. Selanjutnya, ada komponen EZ dan HZ, di mana komponen EZ dan HZ dinyatakan dengan panah yang berwarna hijau ini, di mana panah yang berwarna hijau ini searah dengan sumbu dari bumbung gelombang, sehingga disebut dengan komponen aksial. Dari penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, semua komponen transversal, baik untuk medan listrik maupun medan magnet, dapat dihitung dari nilai komponen medan listrik dan medan magnet yang aksial. Dan ternyata, kalau EZ maupun HZ nilainya adalah 0, artinya harga dari komponen yang transversal untuk medan listrik maupun medan magnet, harganya juga akan sama dengan 0, kecuali jika gamma kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon adalah 0. Karena pada saat kondisi ini terjadi, akan terjadi kondisi 0 per 0, di mana 0 dibagi 0 tidak sama dengan 0. Dan kasus inilah yang terjadi pada mode perambatan TEM. Nah, sekarang kita akan melihat persamaan Helmholtz, di mana persamaan Helmholtz ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari persamaan medan listrik maupun medan magnet aksial pada bumbung gelombang. Di mana pada saat kita menurunkan persamaan ini, kita masih menggunakan hukum Faraday, di mana hukum Faraday menyatakan del cross E sama dengan minus J omega mu dikalikan H. Kemudian, kita keluarkan kedua sisi dari persamaan hukum Faraday di atas, dan juga kita gunakan bantuan hukum Gauss untuk medan listrik, sehingga akan kita dapatkan bahwa del kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon dikalikan fasor dari E sama dengan 0. Tadi telah dikatakan bahwa untuk mencari komponen yang transversal bisa kita dapat kalau kita mengetahui komponen yang aksialnya terlebih dahulu. Untuk itu, yang perlu kita perhatikan hanya komponen yang aksialnya saja atau komponen Z-nya saja. Sehingga dari hukum Faraday akan kita dapatkan persamaan bahwa del kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon dikalikan fasor dari E di arah Z sama dengan 0. Untuk hukum Ampere, dengan cara yang sama akan didapatkan persamaan Helmholtz untuk fasor dari H di arah Z. Sekarang mari kita lihat hukum Faraday secara detail. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan di slide sebelumnya. Dan del kuadrat pada dasarnya merupakan operator Laplacian, di mana pada sistem koordinat Kartesian, persamaan del kuadrat itu adalah turunan 2 kali terhadap X, ditambah turunan 2 kali terhadap Y, ditambah turunan 2 kali terhadap Z. Di mana medan listrik E dinyatakan dengan fasor dari E dikalikan dengan E pangkat J omega T plus atau minus gamma Z. Dengan bentuk medan listrik seperti yang tampak pada slide, jika akan kita del kuadratkan, maka akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Di sini, karena yang kita perhatikan hanya komponen EZ-nya saja, sehingga del kuadrat EZ adalah EZ yang diturunkan 2 kali terhadap X, ditambah EZ yang diturunkan 2 kali terhadap Y, ditambah EZ yang diturunkan 2 kali terhadap Z. Sekarang, mari kita fokus pada bagian EZ yang diturunkan 2 kali terhadap Z. Karena bentuk dari medan listrik adalah seperti yang tampak di atas, maka untuk penurunan terhadap Z akan didapatkan menjadi
gamma kuadrat dikalikan EZ. Sehingga persamaan ini dapat kita ubah menjadi del kuadrat dinyatakan dengan EZ yang diturunkan 2 kali terhadap X, ditambah EZ yang diturunkan 2 kali terhadap Y, ditambah gamma kuadrat dikalikan EZ, ditambah omega kuadrat dikalikan mu epsilon dikalikan EZ, dan hasilnya sama dengan 0. Persamaan ini bisa saya tuliskan sebagai berikut, di mana turunan 2 kali terhadap X ditambah turunan 2 kali terhadap Y dapat saya tuliskan sebagai del T kuadrat, di mana del T kuadrat ini adalah operator Laplacian untuk komponen yang transversal saja, dan persamaan inilah yang disebut dengan persamaan Helmholtz untuk medan listrik. Dari hukum Faraday, kita sudah dapatkan persamaan Helmholtz-nya. Dengan cara yang sama, maka dari hukum Ampere akan kita dapatkan persamaan Helmholtz-nya adalah seperti yang tampak pada slide. Di mana, sekali lagi saya ingatkan, del T kuadrat adalah operator Laplacian untuk komponen yang transversalnya saja, berarti ini adalah turunan 2 kali terhadap X ditambah turunan 2 kali terhadap Y. Dari video tadi telah kita lihat bahwa pada bumbung gelombang, mode propagasi yang bisa terjadi adalah mode propagasi TM dan TE. Nah, selain itu kita juga telah melihat bahwa pada bumbung gelombang, komponen-komponen yang transversal dapat dicari setelah kita mengetahui harga dari medan magnet ataupun medan listrik yang aksial. Nah, di video berikutnya kita akan melihat bagaimana cara mencari persamaan medan yang aksial dengan menggunakan bantuan dari persamaan Helmholtz. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.